Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nimareta Sarudin dengan NPM 2250-2002. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi pembangunan. Nah, di sini tuh ada teori pembangunan klasik. Yang pertama itu aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, yaitu di masa revolusi industri. Selanjutnya, menurut ahli ekonomi klasik meyakini kunci keberhasilan ekonomi adalah dengan sistem persaingan sempurna, pemupukkan modal yang disadari dari keuntungan yang tinggi. Namun, pada saatnya akan muncul keadaan yang stasioner. Selanjutnya ada teori ekonomi klasik menurut para ahli, yaitu teori pembangunan menurut Adam Smith, teori Ricardian, teori pembangunan Malthus. Teori pembangunan menurut Adam Smith yaitu yang pertama ada hukum alam. Adam Smith meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Yang kedua, pembagian kerja adalah titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga, proses penumpukan modal. Smith menekankan penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Yang terakhir, agen pertumbuhan. Menurutnya, para petani, produsen, dan pengusaha merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu kelemahan teori Adam Smith. Yang pertama, pengabaian masyarakat secara luas, alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung, asumsi yang tidak realitas tentang persaingan sempurna, pengabaian pengusaha atau wira swasta. Yang terakhir yaitu asumsi yang tidak realistis tentang keadaan stasioner. Selanjutnya yaitu teori ekonomi menurut Ricardian. Menurut David Ricardo, di dalam masyarakat ekonomi ada 3 golongan masyarakat, yaitu golongan kapital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. David Ricardo tahun 1772 sampai 1823 dalam bukunya The Principles of Political Economy and Taxation ikut mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi klasik. Berikut adalah ciri-ciri teori pembangunan ekonomi Ricardo. Yang pertama, tanah terbatas jumlahnya. Yang kedua, tenaga kerja atau penduduk yang meningkat atau menurun sesuai dengan tingkat upah alamiah. Yang ketiga, akumulasi kapital terjadi apabila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik kapital berada di atas tingkat keuntungan minimal. Yang keempat, dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi. Yang kelima, sektor pertanian dominan. Dan yang terakhir, berlaku bagi tanah law of diminishing return. Selanjutnya, teori pembangunan Malthus. Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malthus lebih menitikkan perhatian kepada perkembangan kesejahteraan suatu negara yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Yang terakhir, kesejahteraan itu tergantung kepada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya dan sebagian lagi dihasilkan oleh nilai produk itu sendiri. Saran yang diajukan oleh Malthus untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, yang pertama yaitu pertumbuhan yang berimbang, yang kedua menaikkan permintaan efektif, seperti pendistribusian kesejahteraan dan pemilikan tanah secara adil. Yang kedua, permintaan efektif dapat ditingkatkan melalui perluasan perdagangan internal dan eksternal. Dan yang terakhir, mempertahankan konsumen tidak produktif untuk meningkatkan permintaan efektif. Adapun teori menurut Karl Marx. Menurut Marx, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah, dan yang menentukan tahapan-tahapan tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan hubungan-hubungan produksi. Menurutnya, perkembangan masyarakat melalui 5 tahap. Yang pertama, masyarakat komunal primitif. Yang kedua, masyarakat perbudakan. Yang ketiga, masyarakat feodal. Yang keempat, masyarakat kapitalis. Yang kelima, masyarakat sosialis. Adapun teori Schumpeter, Joseph Schumpeter hidup di zaman modern tahun 1883 sampai 1950. Teorinya diungkapkan dalam suatu kerangka analisis sosial yang luas seperti halnya ekonomi klasik. Schumpeter mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Yang terakhir, unsur pertama pembangunan terletak pada adanya kombinasi baru dalam kegiatan pembangunan berupa inovasi yang pelakunya adalah wira swasta atau inovator atau entrepreneur. Adapun inovasi menurut Schumpeter, yang pertama diperkenalkannya teknologi baru, yang kedua inovasi menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital, dan yang terakhir inovasi pada tahap-tahap selanjutnya akan menimbulkan proses imitasi, yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi tersebut. Menurut Keynes, semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerja yang dihasilkan, demikian sebaliknya.
Volume pekerja tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan, konsumsi, dan investasi. Dan yang terakhir, teori ini hanya berlaku pada ekonomi. Adapun asumsi yang dipakai Keynes, inti ajaran Keynes ini berfondasi dari 3 faktor. Yang pertama, hasrat berkonsumsi. Yang kedua, tingkat bunga yang berkaitan dengan hasrat likuiditas. Dan yang terakhir, efisiensi marginal atau biaya dari investasi modal. Adapun syarat pokok dalam kemajuan ekonomi, yang pertama, kemampuan mengendalikan penduduk. Yang kedua, kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil. Yang ketiga, kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan dan pendomani hal-hal yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produk dan konsumsi. Adapun yang terakhir yaitu menurut Harold Domar, besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapat nasional mempunyai beberapa asumsi, yakni yang pertama, perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh atau full employment dan faktor-faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara penuh. Yang kedua, perekonomian terdiri dari 2 sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dan yang ketiga, besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional. Dan yang terakhir, cenderungan menabung besarnya tetap. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Rostov. Yang pertama, masyarakat tradisional. Yang kedua, prasyarat tinggal landas. Yang ketiga, tinggal landas. Yang keempat, dorongan menuju kedewasaan. Dan yang terakhir, era konsumsi massa dengan besar-besaran. Sekian materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.